Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Fahmi dengan NIM 190210204 Di sini saya akan melakukan praktikum yang berjudul bidang miring. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu satu, untuk mengetahui prinsip kerja bidang miring. Yang kedua, untuk menentukan keuntungan dari bidang miring. Yang ketiga, untuk menjelaskan keuntungan dan kerugian penggunaan bidang miring. Yang keempat, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi usaha dari bidang miring. Adapun alat dan bahan yang harus dipersiapkan yaitu pertama, kit bidang miring. Yang kedua, balok kayu yaitu balok 1 dan balok 2, timbangan, penggaris, busur, dan neraca pegas. Prosedur praktikum yang dilakukan yaitu yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, menimbang balok kayu menggunakan timbangan. Lalu catat pada tabel pengamatan. Berikutnya, mengukur panjang lintasan, tinggi lintasan, serta sudut dari lintasan. Yang keempat, mengaitkan balok kayu dengan neraca pegas. Langkah yang kelima, mengangkat neraca pegas yang telah dikaitkan dengan balok kayu tanpa menggunakan bidang miring. Lalu catat nilai yang ada di neraca ke dalam lembar pengamatan. Langkah berikutnya yaitu menarik balok kayu menggunakan neraca pegas, lalu letakkan di atas kit bidang miring, lalu tarik.
Kemudian catat hasil dari neraca pegas ke dalam lembar pengamatan. Kemudian lakukan hal yang sama, yaitu dengan menambahkan beban tambahan. Kemudian catat hasil pengamatanmu di lembar pengamatan. Hasil pengamatan dari percobaan yang pertama yaitu dengan menggunakan satu beban. Pada percobaan pertama, bidang miring dengan ketinggian sebesar 12 cm dengan sudut kemiringan sebesar 10 derajat. Lalu neraca pegas dikaitkan dengan beban, lalu ditarik tanpa melalui bidang miring. Maka nilai yang muncul pada neraca pegas yaitu sebesar 1 Newton. Kemudian neraca pegas yang dikaitkan dengan balok kayu kemudian ditarik dengan di atas bidang miring, maka nilai yang muncul pada neraca pegas yaitu sebesar 0,5 Newton. Percobaan berikutnya yaitu bidang miring ditambah ketinggiannya, yaitu sebesar 20 cm dengan sudut kemiringan 17 derajat. Lalu neraca pegas yang dikaitkan dengan beban lalu diukur tanpa melalui bidang miring, maka nilai yang muncul pada neraca pegas yaitu sebesar 1 Newton. Lalu neraca pegas yang dikaitkan dengan beban kemudian ditarik di atas bidang miring, maka nilai yang muncul pada neraca pegas yaitu sebesar 0,8 Newton. Kemudian ketinggian bidang miring ditambahkan lagi, yaitu dengan ketinggian sebesar 34 cm dengan sudut kemiringan sebesar 34 derajat. Lalu neraca pegas yang dikaitkan dengan beban tanpa melalui bidang miring, maka nilai yang muncul pada neraca pegas yaitu sebesar 1 Newton. Kemudian neraca pegas yang dikaitkan dengan beban lalu ditarik menggunakan lintasan bidang miring, maka nilai yang muncul pada neraca pegas yaitu sebesar 1 Newton. Pada percobaan kedua yaitu kedua beban digabung lalu dikaitkan dengan neraca pegas. Percobaan pertama yaitu menggunakan bidang miring dengan ketinggian sebesar 13 cm dengan sudut kemiringan sebesar 10 derajat. Lalu neraca pegas dikaitkan dengan beban lalu ditarik tanpa melalui bidang miring, maka nilai yang muncul pada neraca pegas yaitu sebesar 2,5 Newton. Kemudian neraca pegas yang dikaitkan dengan beban lalu ditarik melalui bidang miring, maka nilai yang muncul pada neraca pegas yaitu sebesar 1,5 Newton.
Kemudian bidang miring ditambah ketinggiannya lagi, yaitu sebesar 20 cm dan dengan sudut kemiringan sebesar 17 derajat. Lalu neraca bekas yang dikaitkan dengan beban lalu ditarik tanpa melalui bidang miring, maka nilai yang muncul pada neraca bekas yaitu sebesar 2,5 Newton. Lalu neraca bekas yang dikaitkan dengan beban lalu ditarik menggunakan lintasan bidang miring, maka nilai yang muncul pada neraca bekas yaitu sebesar 1,8 Newton. Kemudian ketinggian bidang miring ditambahkan lagi, yaitu panjang 34 cm dengan sudut kemiringan yaitu 34 derajat. Kemudian neraca bekas yang dikaitkan dengan beban tanpa melalui bidang miring, maka nilai yang muncul pada neraca bekas yaitu sebesar 2,5 Newton. Kemudian neraca bekas yang dikaitkan dengan beban lalu ditarik melalui bidang miring, maka nilai yang muncul pada neraca bekas yaitu sebesar 2 Newton. Maka dapat disimpulkan bahwa semakin curang bidang miring, maka usaha yang diperlukan untuk menarik beban yaitu semakin besar. Sekian dari praktikum saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.